Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari K11 kelompok 5 ingin mendemonstrasikan program tugas besar kami. Pertama, folder yang sudah di-zip akan diekstrak terlebih dahulu. Setelah filenya sudah diekstrak, foldernya dibuka menggunakan Visual Studio Code. Program tugas besar kami memiliki 4 file Python utama dan 2 folder. Dari 4 file utama tersebut terdapat file main.py yang merupakan file utama program. Lalu inisialisasi data.py yang merupakan file yang berfungsi untuk merubah data dari stasiun menjadi data dalam bentuk matriks dan mengkoreksi data dalam bentuk string menjadi data dalam bentuk integer. Lalu ada functions.py yang berisi fungsi-fungsi tambahan yang digunakan untuk mempermudah penulisan kode program. Lalu ada data.py yang merupakan file untuk menampung data-data permainan program. Pada file ini terdapat variabel current user dan current status yang merupakan username dan status suatu pemain. Lalu ada file users, file candi, dan file bahan. Lalu ada folder save yang merupakan folder untuk menampung save file yang digunakan saat permainan. Pada folder save ini terdapat folder default yang merupakan folder pertama yang dijalankan ketika pertama kali bermain. Folder ini berisi template file default. Lalu ada folder comments yang berisi modul-modul spesifikasi utama. Ini merupakan 16 spesifikasi utama yang dibagi menjadi 4 modul berdasarkan kemiripan-kemiripannya. Pertama ada M1 General Comments yang berisi fungsi-fungsi umum. Lalu ada M2 Edit Gin yang merupakan fungsi-fungsi untuk ubah, hapus jin dan lain-lainnya. Lalu ada modul bangun kumpul yang merupakan fungsi-fungsi untuk bangun dan kumpul. Lalu terakhir ada miscellaneous comments yang merupakan file untuk fungsi-fungsi lain. Untuk menjalankan programnya, kita buka main.py lalu jalankan python main.py default. Setelah fungsi load dilaksanakan, pemain akan diarahkan ke fungsi login dan diminta untuk login. Dapat dilaksanakan dengan memasukkan komen login dan diminta username. Pada kasus yang pertama ini, username yang dimasukkan salah sehingga dikeluarkan username tidak terdaftar. Lalu pada kasus yang kedua, password yang dimasukkan salah sehingga akan keluar password salah. Lalu pada kasus yang ketiga, username dan password benar sehingga pemain berhasil login dan diarahkan ke welcome page. Lalu akan dicoba fungsi logout. Dan di sini berhasil logout karena status pemain sudah login dan status akan berubah menjadi makhluk goib yang artinya pemain belum login. Lalu jika kita belum login dan kita melakukan fungsi logout, maka logout akan gagal dan dikeluarkan Anda belum login. Silakan tulis login untuk bermain. Lalu masuk ke fungsi login lagi untuk mencoba memasuki fitur lainnya. Lanjut ke fitur selanjutnya yaitu summon jin. Di sini akan mencoba untuk menambahkan suatu jin baru. Akan tersedia 2 jenis jin yaitu pengumpul dan pembangun. Bisa dimasukkan angka 1 maupun angka 2. Di kasus pertama ini akan disummon jin pengumpul dengan nama jin 1 dan password candi. Lalu akan dikeluarkan output mengumpulkan sesajen, menyerahkan sesajen, dan membacakan mantra. Lalu jin berhasil disummon. Lalu summon jin yang kedua. Akan dicoba untuk mensummon jin yaitu jin pembangun dengan nama jin 2 dan password candi juga.
Jin akan berhasil disummon jika memenuhi 2 syarat yang akan dicoba di test case selanjutnya. Di sini akan dicoba memasukkan username yang tidak unik. Yang pertama akan dicoba untuk memasukkan jenis jin yang tidak ada, yaitu jenis jin 3. Tidak ada jenis jin bernomor 3, sehingga akan diminta lagi inputnya. Lalu memasukkan username jin yang tidak unik, sehingga akan diminta lagi username baru yang unik. Lalu mencoba untuk memasukkan password salah, sehingga diminta lagi password yang memenuhi syarat. Lalu jin akan berhasil disummon. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Lalu masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu hapus jin. Di sini akan diminta username jin yang akan dihapus dan akan diminta konfirmasi jika username yang dimasukkan ada pada list. Lalu jika username yang dimasukkan tidak ada pada list, maka di output tidak ada jin dengan username tersebut dan akan kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita akan ke fungsi ubah jin. Jadi fungsi ubah jin ini adalah mengubah tipe seorang jin. Nah, yang pertama diminta ada username jin. Pada test case ini diberikan username jin yang tidak terdapat dalam list. Maka dimunculkan pesan tidak ada jin dengan username tersebut. Lalu, sekarang kita akan melakukan test case yang dimana username jinnya terdapat dalam list username jin. Nah, lalu akan diberitahukan jin ini bertipe apa dan ingin diubah ke tipe apa. Nah, jika memencet Y, maka dilakukan pengubahan jin dan jin pun berhasil diubah. Lalu, di sini juga kita akan mengulangi lagi dengan jin yang sama dan kita akan melihat jin ini sekarang bertipe pengumpul dan ingin diubah ke tipe yang berbeda dari pengumpul, yaitu pembangun. Dan jika memencet Y, maka tipe jin berhasil diubah. Ketika pemain login sebagai salah satu jin pengumpul, pemain akan dapat menggunakan komen kumpul. Nah, fungsi komen kumpul ini adalah mengumpulkan pasir, batu, air dengan jumlah yang random dari 0 sampai dengan 5. Berikut contoh demonstrasinya. Ketika pemain login sebagai salah satu jin pembangun, pemain akan dapat menggunakan komen bangun untuk membangun candi dengan jumlah bahan bangunan yang random dari 1 sampai 5. Berikut contoh pembangunan candi apabila bahan bangunan cukup. Nah, apabila bahan bangunan tidak cukup, berikut adalah output yang akan dihasilkan. Jika user login sebagai Bandung Bondowoso, maka komen yang dapat diberikannya adalah salah satunya adalah batch kumpul dan juga ada batch bangun. Nah, jadi batch kumpul ini adalah fungsi untuk mengumpulkan bahan. Jadi yang pertama adalah fungsi mengidentifikasi berapa jumlah jin yang bertipe pengumpul. Lalu outputnya seperti yang terlihat pada demonstrasi. Lalu pada fungsi ini terjadi pengumpulan bahan, yaitu pengumpulan jumlah pasir, batu, dan air secara random dari angka 0 sampai 5. Nah, sekarang kita ke fungsi batch bangun. Jadi fungsi batch bangun ini yang pertama dia mengidentifikasi berapa jumlah tipe jin pembangun. Lalu dia juga mengidentifikasi berapa total bahan yang kita punya dari batch kumpul. Lalu setiap jin pembangun itu membangun satu candi dengan spesifikasi untuk setiap jumlah pasir, batu, dan air adalah angka yang acak dari 1 sampai 5. Nah, pada test case yang kedua itu jika total bahan yang kita punya itu kurang, maka demonstrasinya akan seperti berikut. Salah satu komen yang dapat diberikan oleh Bandung Bondowoso adalah laporan jin. Sekarang kita akan ke fungsi laporan jin.
Jadi pada fungsi laporan jin ini akan dilihatkan kepada layar total jin pengumpul, total jin pembangun, jin terajin, jin termalas, jumlah pasir, jumlah batu, dan jumlah air. Komen selanjutnya yang dapat dilakukan Bandung Bondowoso adalah laporan candi. Dengan mengetikkan laporan candi, akan tampil pada layar total candi, total pasir yang digunakan, total batu yang digunakan, total air yang digunakan, ID candi termahal, dan ID candi termurah. Ketika pemain login sebagai Roro Jonggrang, salah satu komen yang dapat dilakukan adalah hancurkan candi. Program akan meminta ID candi yang ingin dihancurkan. Apabila tidak terdapat candi dengan ID tersebut, program akan meminta ulang sampai ID yang dimasukkan valid. Apabila sudah valid, program akan menanyakan lagi apakah ingin menghancurkan candi, ya atau tidak. Apabila ya, candi akan dihancurkan. Komen yang dapat diberikan Roro Jonggrang selanjutnya adalah ayam berkokok. Sekarang kita akan ke fungsi ayam berkokok. Jadi pada fungsi ayam berkokok ini akan ditampilkan informasi mengenai jumlah candi yang telah dibuat. Jika jumlah candi yang telah dibuat kurang dari 100, maka ditampilkan kepada layar Roro Jonggranglah yang memenangkan permainan. Jika sudah 100 candi yang dibuat, maka ditampilkan kepada layar Bandung Bondowoso yang menang. Selanjutnya untuk komen allowed. Pertama, jika tidak diberikan folder yang ingin dibuka, tertulis tidak ada nama folder yang diberikan. Lalu jika diberikan nama folder yang tidak terdapat di dalam folder save, maka tertulis folder tidak ditemukan. Lalu baru jika dimasukkan nama folder yang terdapat di folder save, baru program bisa dijalankan. Selanjutnya ada komen save. Comment save akan menanyakan nama folder yang ingin ditentukan untuk menjadi nama folder save-nya. Setelah namanya dimasukkan, maka program akan membuat folder di folder save dengan data-data yang sudah didapat dari permainan. Selanjutnya ada comment help. Komen ini akan menampilkan semua komen yang bisa dijalankan pemain tergantung statusnya sebagai apa, misalnya belum login, atau sebagai Bondowoso, atau sebagai Roro Jonggrang, atau jin pengumpul, atau jin pembangun, dan akan menampilkan semua komen yang dapat dijalankan oleh pemain tersebut. Lalu komen terakhir ada komen exit. Komen exit akan menanyakan terlebih dahulu apakah pemain ingin save atau tidak. Jika pemain menuliskan N, maka program tidak akan save dan langsung exit. Sekian dari demonstrasi tugas kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.